Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus dugaan jual beli kasus jabatan korupsi yang di diproses pemerintahan KPK Kabupaten merupakan Kudus. politisi Salah yang satunya menempati Bupati posisi Kudus. sebagai Menteri wakil Sosial presiden Juliari hingga Peter kepala Batubara daerah. ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang kini semakin merajalela di Indonesia. Lantas, apa saja dampak dari korupsi? Teror terhadap penyidik KPK menjadi refleksi. Tidak mudah memang memutus mata rantai mafia korupsi. Padahal korupsi menjadi pemicu utama sulitnya ekonomi bangkit signifikan. Korupsi pula menjadi pencetus semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Seperti apa peta korupsi menghambat ekonomi nasional? Korupsi, musuh utama ekonomi, menjadi salah satu penyebab indeks daya saing Indonesia menjadi turun. Dan selanjutnya, beberapa dampak dari korupsi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik. Yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dan, seberapa pahamkah masyarakat Indonesia terhadap korupsi? Ya, kalau menurut saya, korupsi itu tidak diperbolehkan. Orang yang korupsi itu sama saja dengan mencuri. Korupsi sama saja merampok ya, mencuri. Kayak ngambil uang, yang makan uang rakyat, merugikan kita semua. Dia hanya ingin kebahagiaan buat dirinya sendiri saja. Ya dihukum, Dieksekusi. Eksekutif mati. Mati. Hukum mati deh. Hukuman mati. Pemahaman masyarakat tentang korupsi sudah tidak sedikit yang mengetahui. Begitupun hukuman yang pantas untuk para koruptor. Akan tetapi, bagaimana dengan penegakan hukum yang nyatanya masih berpihak terhadap para koruptor? Hal ini perlu penanaman sikap anti korupsi terhadap anak usia dini agar mereka mengetahui betapa pentingnya kejujuran dan juga keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah dengan pendidikan anti korupsi. Dan anak juga akan mengetahui tentang bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Selanjutnya, kartun televisi dengan penanaman nilai anti korupsi, karena kartun televisi sering menjadi tontonan anak-anak, menarik, dan interaktif. Dan memviralkan lagu anak-anak dengan penanaman nilai anti korupsi. Dan nilai-nilai anti korupsi, jujur, disiplin, tanggung jawab, dengan etos kerja keras, sederhana, mandiri, agar memiliki sikap yang adil, berani, dan peduli. Itulah inovasi dari kami,
agar penanaman sikap anti korupsi tertanam sejak usia dini.